Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya kembali bertemu di podcast bersama Mas Iman. Apa kabar Mas Iman? Alhamdulillah sehat Bib. Habib gimana, sehat? Sehat Alhamdulillah. Perkenalkan dulu nih Mas Iman ini siapa? Ya, perkenalkan nama saya Iman, salah satu staf daripada PT An-Nur Makna Wisata yang ada di pusat. Baik, An-Nur Makna Wisata berarti travel umroh ya? Betul. Travel umroh, Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf. Nah ini kita ngobrol-ngobrol tentang umroh nih Man. Siap. Kapan keberangkatan Habib Man? Insya Allah di bulan Januari nanti ada program yang sangat spesial, yaitu bersama Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf. Insya Allah keberangkatan di Januari di pekan kedua. Dan luar biasanya di sana insya Allah nanti akan ditemani oleh Habib Abdullah mulai dari keberangkatan di Jakarta sampai nanti kepulangan lagi di Jakarta. Januari tanggal berapa udah ketahuan belum tanggalnya? Tanggalnya di tanggal 9 Januari. 9 Januari. Ya. Berapa hari? Programnya 10 hari. Program 10 hari. 10 ya? hari. Berarti dapat 2 Jumat ya? Betul, 2 Jumat insya Allah. Jadi nanti di Mekah dan di Madinah tentunya. Luar biasa. Jadi jamaah yang mau umroh bareng Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf udah mulai daftar dari sekarang. Insya Allah tanggal 9 Januari kita berangkat. Insya Allah. Pesawatnya pesawat apa? Tentunya dengan maskapai terbaik Saudi Airlines. Saudi Airlines. Ya. Apalagi ada ini nggak plusnya nggak? Plusnya insya Allah nanti akan mendapatkan city tour ke Taif juga. Jadi sekalian jalan-jalan juga. City tour ke Taif. Taif. Ajib. Dan cuacanya Bib di Januari itu sejuk. Sejuk ya? Sejuk banget. Masya Allah, sejuk. Jadi Alhamdulillah. insya Allah nyaman ya buat teman-teman yang ingin ada rencana melaksanakan ibadah umroh. Jangan lewatkan berangkat bersama Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf di bulan Januari Ya, bersama Travel An'amta Tour and Travel. Insya Allah sih semua yang sudah berangkat sama Habib komennya enak-enak ya. Alhamdulillah. Boleh ntar ditayangin tuh bagaimana berangkat bareng Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf. Betul. Luar biasa ya. Insya Allah tahun ini kita ke Taif. Itu harganya berapa? Ya, untuk harganya hanya di 29 jutaan saja sudah all in. Sudah Ya, ada ya? programnya 10 hari. 10 hari. Iya, betul. 29 juta all in, udah dapat perlengkapan. Betul. Sudah semuanya. Udah visa, perlengkapan, lounge. Jadi tinggal duduk manis saja. Ya. Iya. Ya, tapi di luar paspor. Betul. Paspor Ya, sendiri. karena paspor itu dokumen pribadi sebagaimana KTP ya, Beb ya. Jadi kalau KTP itu sebagai dokumen kita warga negara Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman punya paspor jadi punya warga negara dunia ya. Betul. Sekarang nambah lagi paspor ya, udah 10 tahun ya. 10 tahun. Ya, betul. Iya, 10 tahun. 10 tahun. Makanya yang belum punya paspor udah buruan dari sekarang. Sebelum naik harganya, tahu udah naik atau belum tuh harganya? Ya, rencana akan ada kenaikan. Jadi buat teman-teman yang mau berangkat umroh, silahkan diproses paspornya dari sekarang. Ya. Apalagi sih kalau orang mau berangkat umroh Man, yang harus disiapkan Man? Ya, yang pertama adalah dari dokumen ya. Yang paling penting adalah dokumen tadi, paspor ya. Yang utama paspor. Jadi setelah paspor, yang kedua adalah suntik meningitis ya Bib. Jadi untuk tahun ini sudah diberlakukan kembali, sudah diwajibkan kembali untuk teman-teman yang mau melaksanakan ibadah umroh harus melakukan suntik vaksin meningitis ya Bib. Dan ada batasannya ya, tidak kurang dari 12 hari. Ya, tidak kurang dari 12 hari sebelum keberangkatan. Jadi memang disarankan jauh-jauh hari ya, karena suntik vaksin ini masa berlakunya 3 tahun, Bib. 3 tahun. Iya, 3 tahun. Jadi lebih lama lebih bagus ya. Dari sekarang, seperti itu. Terus apa aja nih yang harus kita persiapkan kalau orang mau berangkat umroh nih ya? Tadi paspor, meningitis. Dari apalagi apa yang harus disiapin? Ya, tentunya ilmu ya Bib ya. Jadi nanti insya Allah kalau tadi berkas-berkas sudah, administrasi sudah, tentunya yang perlu
disiapkan juga adalah ilmu ya, karena nanti kita ke sana juga untuk ibadah. Jadi insya Allah nanti teman-teman akan mendapatkan fasilitas manasik umroh dari An'amta. Jadi nanti akan disampaikan fikih umroh, termasuk penjelasan teknis seputar keberangkatan. Insya Allah akan kami jelaskan kepada teman-teman semua. Jadi jangan takut kalau di An'amta Tour and Travel ini, insya Allah dari awal daftar aja kita udah nasehatin ya. Betul sekali. Bahwa umroh ini perjalanan yang bukan buat main-main. Betul. Tapi perjalanan religi. Jadi sudah banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholawat. Betul. Insya Allah nanti diberikan ilmu oleh ustadz-ustadz yang berpengalaman. Betul. Di bidang umrah ya. Mudah-mudahan antum-antum semua yang melihat ini tergerak nih hatinya nih mau berangkat umroh nih ya. Amin. Insya Allah program bulan Januari bersama Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf di tanggal 9 Januari ya. Mudah-mudahan dilancarin sama Allah Subhanahu wa taala. Terus Mas Iman udah berapa kali berangkat? Mendampingi, melayani jamaah umroh di sana? Alhamdulillah sebelumnya sudah berangkat, cuma saya nggak ngitung sih, nggak ngitung ya. Alhamdulillah setiap tahun alhamdulillah sudah berangkat ya, mendampingi para jamaah umroh. Mau tahu dong apa sih yang Mas Iman bisa ambil pelajaran dari sekian kalinya berangkat lihat jamaah, ada kejadian-kejadian apa? Boleh diceritain di sini? Ya tentunya banyak sekali ya Bib, karena kita sudah melayani jamaah ini ribuan orang, dan juga ketemu dengan mohon maaf backgroundnya beda-beda ya. Jadi umroh ini sebenarnya kalau kita bisa lihat, benar kata Habib ya, bahwa umroh ini bukan ibadah orang kaya. Justru orang yang mohon maaf yang finansialnya mungkin kalau secara logika mungkin tidak masuk, tapi luar biasa Bib. Waktu itu saya mendampingi mendampingi jamaah, terus kita sharing-sharing di Madinah. Jadi ada salah satu marbot ya di daerah Tangerang. Jadi si marbot ini selalu berdoa. Jadi setiap hari selalu berdoa pengen berangkat ibadah umroh. Jadi di musolahnya itu ada gambar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tiap hari dilap-lap terus berdoa gitu. Nah, pada suatu hari didengar sama satu orang yang kebetulan sholat di situ. Nah, sholat di situ kedengar, Pak, Bapak mau berangkat umroh? Ya mau banget, langsung berangkat Bib. Padahal itu bukan saudara ya, jadi memang ada yang ikut sholat aja itu, lewat sholat, kebetulan di situ satu beliau perusahaannya di daerah situ juga. Jadi itu diberangkati benar-benar sampai ke paspor semuanya gratis Bib. Jadi saya pas dengar nih luar biasa Bib, luar biasa sekali. Berarti benar umroh itu bagi mereka-mereka yang menginginkan ya. Betul sekali. Ketika ada keinginan di dalam hati, nanti kekuatan Allah berikan. Betul sekali Bib. Bukan ibadah orang kaya, betul, tapi ibadah orang yang menginginkan berangkat dan meyakini bahwa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Masya Allah ya berarti ya. Masya Allah. Banyak lagi cerita-cerita yang Masya Allah. Banyak banget. Salah satunya Bib, di Masjidil Haram adalah tempat yang mustajab, betul ya Bib ya. Betul. Sangat mustajab ya. Jadi tahun 2022 ya, di bulan April, waktu itu pasca pandemi kita berangkat ya, berangkat dengan ada 4 bis kurang lebih. Jadi ceritanya setelah sholat isya ya, setelah sholat isya kita ke hotel kembali makan. Tiba-tiba ada ibu-ibu dari Palembang teriak-teriak dari jauh, Mas Iman, saking gembiranya mau memberikan informasi. Iya kenapa Bu? Saya sudah panik ya, khawatir ada apa-apa. Mas Iman, saya tadi setelah sholat isya sambil menangis ya, beliau cerita, setelah sholat isya saya berdoa sama Allah, saya ini mau pulang ke Indonesia, nggak punya uang, jadi nggak ada bekal ya, nggak ada bekal. Saya malu pulang ke Indonesia nggak ngasih buat tetangga oleh-oleh ya. Tiba-tiba sebelum keluar masjid, jalan menuju keluar itu, tiba-tiba ada orang Arab katanya, langsung menyamperin ngasih uang 200 real Bib. Masya Allah. Luar biasa. Dan ini bukan katanya, orang tersebut yang curhat kepada saya. Masya Allah. Luar biasa.
200 lumayan. 200 real kalau dikurskan 4.000 aja, Iya. 800.000 iya Bu ya. Luar biasa. Jadi memang itu luar biasa ya. Jadi memang yang menjadi motivasi buat saya pribadi juga mungkin umumnya buat teman-teman semua ya. Jadi ibadah di Masjidil Haram itu luar biasa. Luar biasa, amal ibadahnya juga dilipat gandakan sampai 100.000 kali ya Bib ya. Ya, Kalau di Masjidil Haram ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi teman-teman bisa mulai niatkan dari sekarang, dibulatkan lagi niatnya, diseriuskan lagi dengan mendaftar kepada travel. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya untuk bisa berangkat umroh. Ya. Betul itu yang Habib bilang. Nah, biasa kalau kepada semua jamaah-jamaah yang mau daftar umroh tuh, yang penting niat dulu, ya ada keinginan dulu berangkat umroh, ada Betul. mau dulu, mau. Betul. Kalau ntar mau, insya Allah jalannya dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak sedikit jamaah Anamta yang daftar ke Habib, ya. Pertamanya masih ragu-ragu, belum takut, maksudnya takutnya kira-kira bisa nggak ya, ada nggak ya, ketemu nggak ya duitnya. Kalau sudah datang, sudah daftar, insya Allah ketemu. Ada berapa orang tuh yang datang ke sini, dia tadinya cuma video call aja, Bib doain biar ketemu, baru dapat cuma 5 juta ini Bib. Ana panggil, udah panggil sini. Panggil, datang, Ana suruh daftar. Tapi Bib ini gimana nih, sisanya masih gelap, kata dia begitu. Masya Allah. Sisanya masih gelap. Dia juragan tenda kalau nggak salah waktu itu. Baik. Dia suka, tapi masih gelap, gimana Bib, suami istri tuh. Akhirnya Ana bilang udah daftar aja, daftar. Setelah daftar banyak yang ini sampai berangkat juga, bareng Habib juga berangkatnya. Jadi hal yang luar biasa. Intinya ayo ada keinginan, nanti umroh bakal digampangin sama Allah Subhanahu. Insya Allah. Umroh itu kan bukan cuma umroh aja, ziarah makam Nabi. Betul. Ziarah makam Nabi itu kan ya Allah satu yang lapang di dada ya. Kita rindu sama Rasulullah ya, dan kalau kita diberikan kesempatan untuk ziarah makam Rasulullah itu berarti Rasulullah pengen kita ketemu. Masya Allah. Ya, pengen kita diizinin sama Rasulullah kita nyampe. Itu. Jadi ayo ada rasa rindu, urusan dunia nanti digampangin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berawal dari istighfar, kemudian ada niat dia daftar, kemudian insya Allah lancarin semuanya. Gitu Mas Iman. Siap Habib. Jadi insya Allah tanggal 9 Januari ya semuanya bareng Habib berangkat. Yang belum daftar, ayo daftar. Udah hampir bis lebih nih. Ya insya Allah 2 bis kita mau. Insya Allah. Kita mau bikin 2 bis ya dari segala macam cabang. Dari ada di Anamta ini ada beberapa cabang, 20 lebih cabang. Sudah mulai pada daftar. Ya Mas Iman ya? Betul sekali Habib. Masya Allah, ntar pokoknya bersama saya, insya Allah bersama Mas Iman atau siapa, pokoknya bersama orang-orang yang betul-betul berkapasitas melayani antum-antum semuanya untuk berangkat umroh bersama Anamta Tour and Travel. Siap. Anamta Tour and Travel insya Allah selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka-mereka yang ingin berangkat umroh dan ziarah makam Rasulullah SAW. Ada pertanyaan nggak Mas Habib? Ya, mungkin bisa kasih motivasi Bib ke saya pribadi dan umumnya buat teman-teman. Kenapa sih Bib kita harus berumroh di usia muda Bib? Ya. Apakah umroh ini hanya untuk yang sepuh-sepuh? Nah, apakah memang harus dari muda nih Bib? Ya. Umroh dan haji ya? Itu yang makanya kita harus rubah mindset kita ya. Kalau dulu haji, umroh itu kayaknya Pak Haji udah tua-tua baru dia mau umroh. Nanti saya mau umrohnya kalau udah jadi haji udah tua gitu. Sebenarnya enggak. Umroh ini sebenarnya ibadahnya yang hampir 80% kekuatan ya. Berjalan kaki, kurang tidur, betul, bolak-balik masjid. Betul. Jadi umroh itu seharusnya memang anak-anak muda. Karena anak-anak muda memiliki kekuatan, walaupun memang yang tua itu Allah kasih kekuatan juga. Nggak sedikit orang yang sakit kalau hatinya kuat jadi sembuh umroh itu. Betul. Jadi anak-anak muda daripada ente punya uang berhambur-hambur nggak jelas, ya nggak, dikumpulin bisa berangkat umroh. Punya punya satu ini kesan tersendiri lah kalau udah muda udah bisa umroh, ya nggak? Nah, umroh itu bertemu dengan Allah, bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Masa iya kita bisa jalan-jalan kemana-mana masih muda,
Tapi untuk menjadi tamunya Allah, tamunya Nabi kita nggak mau. Apalagi masih muda kan, masih muda itu kan berarti kan masih semuanya bisa kita cari, uang bisa kita cari sendiri, Iya, kekuatan betul. masih bisa kita jalani, ya enggak? Betul. Karena hampir tadi bilang, hampir 80% ibadahnya itu ya kekuatan. Fisik ya, Bib, ya. Fisik. Betul. Jalan dari tempat ke masjid, kemudian umroh juga agak kurang tidurnya, kemudian kalau kita mau mendapatkan yang maksimal ya, Betul. sholat 5 waktu berjamaah, terus juga baca Quran, karena manfaat-manfaat di sana itu luar biasa gitu. Selebihnya ada yang baca apa namanya wirid, baca Quran, kemudian sholawat, ada sedekah dan lain sebagainya. Tapi hampir 80% itu ibadah umroh fisik gitu. Makanya diharuskan anak-anak muda nih, ayo Baik. jangan kita apa namanya nanti keburu mati, entar jadi terlantar. Betul, betul. Gitu man. Iya. Jadi harus Baik, syukron Bib. Iya. Ya, sama satu lagi Bib Apa tuh? yang mungkin sudah lumrah ya di kita ya. Banyak orang yang mau berangkat umroh, haji takut. Alasannya belum siap karena masih banyak dosa. Nah, itu. Nah, mohon sarannya Bib atau motivasi ke kami. Gini. Ya, Umroh itu pahalanya gede. Tadi 1 rakaat aja 100.000 kali atau 1.000 kali di Madinah. Karena pahalanya gede, ujiannya juga gede. Gitu. Syaitan iblis ini takut kalau ada orang berangkat umroh. Makanya bagaimana caranya biar orang itu batal berangkat umroh? Nah, salah satunya itu dibisikin lah, ente belum pantas, ya nggak berangkat umroh, ente belum pantas karena ente masih maksiat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ini adalah Tuhan yang maha segala-galanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah yang mengampunkan segala macam dosa, Jadi dan Allah paling sukanya kepada hamba-hambanya ketika dia dalam kondisi hancur hatinya, kemudian dia mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya kalau emang lagi banyak dosanya, tahu dia banyak salahnya, umrohlah biar diampunin dosa, biar tambah dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan dengar tuh nanti bakal begini, nanti bakal begitu. Jangan dengar. Itu semua adalah godaan-godaan syaitan sehingga engkau tidak jadi umroh atau engkau tidak jadi ziarah makam Nabi Muhammad SAW. justru harusnya lebih semangat ya Bib Harusnya ya. lebih semangat, Iya. harusnya lebih semangat untuk salah satu hijrahnya kita dari hal yang tidak baik menjadi baik. Baik. Ya, luar biasa. Jadi Terima kasih, alasan Habib. doang gitu. Iya. Ya, terima kasih Habib, luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa memotivasi saya dan juga buat teman-teman juga. Oke, tolong di-share, di-like video ini, ditaruh di Instagram, di YouTube. Mudah-mudahan dipotong-potong juga biar orang tahu bahwa umroh itu adalah kehendak hati. Ayo, belum punya apa-apa nih. Hati yang penting pengen dulu ketemu Rasulullah, pengen dulu jadi tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dunianya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Apalagi Allah. contohnya tadi satu orang marbot bisa berangkat umroh cuma gara-gara ngelap aja. Karena Allah kirimkan orang untuk memberangkatkan. Mudah-mudahan Habib doain juga semua yang melihat ini, yang mendengar ini bisa berangkat umroh. Amin. Kapan saja terus bersama Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf di tanggal 9 Januari insya Allah bersama Anam Catur and Travel. Terima kasih Mas Iman. Sama-sama Habib. Mudah-mudahan podcast kita bermanfaat Amin. buat kita dan juga buat semuanya. Amin ya robbal alamin. Ya itu aja kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.